mahasiswi Tarjamah semester 5. Dan hari ini Rama akan memaparkan sedikit materi tentang morfologi. Dan ini dia bagian pertama. Oke, di poin pertama Rama akan menjelaskan tentang pembentukan kata. Pembentukan kata itu bisa juga disebut dengan morfemis, yang mana morfemis ini merupakan sebuah proses pembentukan kata dengan menggabungkan satu morfem dengan morfem lainnya sehingga membentuk satu kata baru dan bermakna baru. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa afiksasi, inflektif, dan derivatif itu sangat berhubungan dengan pembentukan kata. Oleh karena itu, yang pertama afiksasi. Afiksasi itu disebut juga dengan imbuhan, yaitu pembentukan kata dengan membentuk atau menambahkan sisipan di dalam kata dasar. Contohnya seperti kata dasar fathah yang diberikan sisipan konfiks di awal dan di akhir menjadi yaftahu. Yang kedua adalah inflektif. Nah, inflektif ini adalah pembentukan kata di mana dapat mengubah subjek kata tersebut. Contohnya seperti fataha, fataha, fatahu. Fataha yang subjeknya adalah dia laki-laki, kemudian fataha dia dua orang laki-laki, dan fatahu mereka. Dan itu merupakan sebuah proses pembentukan kata baru. Kemudian ada yang ketiga adalah derivatif. Derivatif ini adalah bentuk pembentukan kata yang dapat mengubah pola kata tersebut yang tadinya dari 3 menjadi 4 atau lebih. Contohnya seperti ghafarah yang kemudian akan atau bisa dibentuk lagi menjadi istaghfarah. Oke, di poin yang kedua, Rama akan membahas tentang kata dasar dan kata turunan. Kata dasar dan kata turunan ini sangat berbeda. Yang pertama, kata dasar merupakan kata yang belum sama sekali mengalami proses afiks atau penggabungan dengan morfem lainnya. Contohnya seperti kata fataha. Nah, sedangkan kata turunan adalah kebalikan dari kata dasar yang mana kata tersebut sudah mengalami proses afiksasi, reduplikasi, dan penggabungan dengan morfem-morfem lainnya. Contohnya seperti kata yaftahu, yang mana kata yaftahu ini sudah mengalami proses afiksasi yang mana ada konfiks ya dan konfiks u di awal dan di akhir kata tersebut. Oke teman-teman, di poin yang ketiga selanjutnya adalah pembahasan tentang ilal, idgham, dan ibdal. Nah, jadi ilal ini merupakan sebuah proses membuang, menggantikan atau membaca huruf ilat alif, waw, dan ya menjadi sukun. Contohnya seperti romaya menjadi roma. Yang kedua adalah idgham. Idgham ini merupakan sebuah proses memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lainnya yang nantinya huruf tersebut akan ditasydidkan. Nah, contohnya seperti dalla yadullu. Selanjutnya yang ketiga adalah ibdal. Ibdal ini merupakan sebuah proses menggantikan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Contohnya seperti kata binayun menjadi binaun. Oke, di poin yang keempat, Rama akan membahas tentang macam-macam verba. Jadi dalam bahasa Arab teman-teman, ada 4 macam verba. Yang pertama adalah verba inflektif. Verba inflektif ini merupakan verba pembentukan kata yang mengubah subjek kata tersebut. Contohnya seperti kata yazhabu, yazhabani, yazhabuna.
Kemudian yang kedua ada verba derivatif. Verba derivatif ini merupakan proses membentukkan kata yang mengubah pola kata. Contohnya seperti khoroja menjadi istakhroja. Nah, kemudian yang ketiga adalah verba transitif. Nah, verba transitif ini merupakan verba yang membutuhkan objek. Contohnya seperti akalat rahma khubza. Akalat di sini merupakan verba transitif yang artinya makan, dan rahma menjadi subjek, sedangkan khubza menjadi objek. Dengan begitu, akalat bisa dikategorikan sebagai verba transitif yang membutuhkan objek. Kemudian yang keempat adalah verba intransitif. Verba intransitif ini merupakan kebalikan dari verba transitif, yaitu verba yang tidak membutuhkan objek. Contohnya seperti tabas samat rahmah. Rahmah tersenyum. Poin yang kelima, Rahma akan membahas 5 hal kontrastif yang ada di dalam morfologi Arab dan morfologi Indonesia. Yang pertama, kelas kata. Kelas kata yang ada dalam bahasa Indonesia itu sangat banyak, mencapai 13 kelas kata. Sedangkan dalam bahasa Arab hanya ada 3 kelas kata, yaitu nomina, huruf, dan verba. Dan yang kedua adalah kala. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab sama-sama memiliki kala. Namun, yang membedakan bahasa Arab dan bahasa Indonesia adalah dalam bahasa Indonesia hanya memiliki 3 kala, yaitu waktu sekarang, waktu yang akan datang, dan masa lampau. Sedangkan di dalam bahasa Arab, kala ada 4, yaitu waktu sekarang, waktu lampau, waktu yang akan datang yang berhubungan dengan larangan, dan waktu yang akan datang yang berhubungan dengan perintah. Dan yang ketiga adalah kasus yang ada di dalam nomina. Di dalam bahasa Arab ada 3 kasus yang ada di dalam nomina, yaitu marfu, majrur, dan mansub. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal yang namanya kasus-kasus tersebut di dalam nomina. Yang keempat, kelas kata. Di dalam bahasa Indonesia adanya kelas kata yang disebut dengan interrogativa, konjungsi, dan preposisi. Sedangkan dalam bahasa Arab, hal tersebut hanya dikategorikan menjadi 1 kategori, yaitu huruf. Dan yang terakhir adalah yang berkaitan dengan jumlah. Di dalam bahasa Indonesia, jumlah hanya dikategorikan menjadi 2, yaitu singular dan plural. Sedangkan dalam bahasa Arab ada 3, singular, dual, dan plural. Dan hal inilah yang membedakan antara morfologi Arab dan morfologi Indonesia. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu Rama akan membahas tentang pembentukan kata. Nah, jadi pembentukan kata itu seperti yang Rama jelaskan tadi, bahwa menggabungkan antara satu morfem dengan morfem lainnya sehingga membentuk kata baru. Nah, jadi pembentukan kata ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya afiksasi. Afiksasi itu adalah imbuhan. Contohnya seperti yazhabu. Yazhabu adanya konfiks di awal dan di akhir, yaitu ya dan u. Kemudian yang kedua adanya kompons atau pemajmukan. Pemajmukan ini adalah gabungan 2 kata atau lebih sehingga menghasilkan kata baru. Contohnya seperti roksun yang artinya kepala dan mal yang artinya harta. Kemudian digabungkan menjadi 1 menjadi roksul mal yang artinya modal. Kemudian yang ketiga adanya akronim. Nah, akronim ini artinya adalah pemendekan, yang mana gabungan beberapa huruf dari suatu kata kemudian menjadi kata baru. Contohnya seperti basmalah, yaitu akronim dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat adalah pembentukan susut.
Pembentukan susut itu adalah pembentukan kata karena proses salah memahami suatu kata. Contohnya yaitu tilfas yang dianggap sebagai kata yang berasal dari kata televisi. Kemudian ada ikhtisar. Ikhtisar ini disebut juga dengan singkatan atau pendekan. Contohnya seperti ilah, yaitu kata yang berasal dari ila akhirih. Kemudian ada paduan. Paduan ini adalah proses pembentukan kata dan menciptakan kata baru dari kata-kata yang telah ada. Contohnya adalah salam, yaitu yang berasal dari kata sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adanya pemenggalan. Pemenggalan ini adalah proses pembentukan kata dengan menghilangkan suatu bagian dari suatu kata yang kemudian menjadi kata baru. Contohnya seperti kata sah yang berasal dari kata sahih. Oke teman-teman, mungkin hari ini cukup di sini dulu video kali ini. Rama izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.